Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Lena Silva Sialoho dari kelas 1C NPMA 1G022053 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada saat ini saya akan membahas bab yang ke-12 ya, pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan judul Kepemimpinan Sekolah Efektif dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Said 2010, unsur-unsur dalam kepemimpinan itu ada pertama, proses memberi arahan. Seorang pemimpin harus membangun hubungan manusiawi antara dirinya dan anggota bawahannya. Dengan adanya interaksi antara atasan dan bawahan secara efektif, maka arahan-arahan yang diberikan dari pemimpin itu akan berjalan dengan efektif pula. Lalu yang kedua, memberi motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja. Yang ketiga, mampu menciptakan rasa percaya diri. Pengembangan atau penguatan rasa percaya diri adalah dasar untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Lalu, yang keempat, mempengaruhi dan menggerakkan. Pemimpin di lingkungan kerja atau organisasi non-profit harus mampu mempengaruhi anggota tim untuk melaksanakan sesuatu yang positif yang dapat membantu organisasi. Menurut Asmendri pada tahun 2012, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini faktor yang berasal dari dalam diri sendiri seorang pemimpin itu. Contohnya itu bisa dari pengertian kepemimpinan, lalu nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, lalu cara orang menduduki pangkat kepemimpinan, lalu pengalaman dalam kepemimpinan dan pandangan seseorang tentang manusia. Nah, hal-hal tersebut akan mempengaruhi perilaku dari seorang pemimpin tersebut. Faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan latar belakang sosial budaya akan menjadi faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Lalu, faktor yang ketiga yaitu faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum. Lalu yang keempat, faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya PP, UU, dan kebijakan lainnya. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Lalu yang keenam, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan, seperti perubahan kurikulum atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Nah, teori-teori kepemimpinan menurut Said pada tahun 2010 ada teori orang terkemuka, Great Man Theory, ada teori lingkungan, Environmental Theory, teori pribadi dan situasi, Personal Situation Theory. Teori yang keempat ada teori interaksi dan harapan, Interaction Expectation Theory. Lalu teori yang terakhir ada teori humanistik. Asmendri pada tahun 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, seperti percaya diri, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, spontan, pemberani, murah hati, ramah, dan bersemangat. Lalu kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Lalu syarat yang terakhir yaitu berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau profesional, dan memahami yang menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara.
Kurniadin dan Macali pada tahun 2012 secara operasional membedakan fungsi kepemimpinan menjadi 5 fungsi pokok, yaitu yang pertama fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Lalu yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Lalu keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Lalu yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif menurut Martin pada tahun 1998 yaitu ada 7. Yang pertama, memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya. Kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didiknya. Lalu ketiga, senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru. Lalu keempat, mendorong pemanfaatan waktu secara efisiensi. Lalu kelima, mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif. Keenam, memantau kemajuan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. Lalu yang terakhir, melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Kunci sukses kepemimpinan menurut Mulyasa pada tahun 2013 itu ada 10 kunci sukses. Yang pertama, visi dan misi yang utuh. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, keteladanan. Keempat, memberdayakan staf. Kelima, mendengarkan orang lain. Keenam, memberikan layanan prima. Ketujuh, mengembangkan orang. Kedelapan, memberdayakan sekolah. Kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang terakhir, manajemen yang mengutamakan praktik. Lalu, untuk gaya kepemimpinan menurut Asmendri pada tahun 2012 itu ada 4 tipe gayanya. Yang pertama, tipe otoriter. Tipe ini merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis. Tipe ini merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Lalu, tipe yang ketiga yaitu kendali bebas, laissez-faire. Merupakan pemimpin memberi kekuatan pada bawahan. Lalu tipe yang terakhir yaitu tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tindakannya bersifat otoriter atau absolut. Nah, teman-teman, itu saja video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-temannya. Terima kasih.